kasih Anda masih menyaksikan Net Jawa Tengah. Segmen Sambang Sedulur kali ini, kami akan ajak Anda menyambangi pesantren kaligrafi Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Lokasinya ada di kota Santri, Kudus. Pendirinya bernama Muhammad Asiri, salah satu master kaligrafi terbaik di negeri ini. Baginya, keindahan kaligrafi adalah rasa cinta yang kekal. Abadi hanya untuk Sang Ilahi. Sambang Sedulur, keagungan ilahi dalam seni kaligrafi. Saya menghadirkan Allah dalam hidup saya melalui kaligrafi. Jadi kalau saya di sana seolah-olah saya itu membaca sebuah ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika saya masuk ke dalam goresan-goresan huruf itu, seolah-olah saya itu masuk ke dalam samudera kaligrafi. Jadi ada ketenangan tersendiri di sana. Besarnya tekad Muhammad Asiri menjadi bukti bahwa selalu ada jalan menggapai mimpi. Bukan lagi sekedar angan, kini Asiri punya pesantren kaligrafi Al-Quran pertama di ASEAN. Lahir di tanah para santri, Muhammad Asiri tumbuh di lingkungan seni. Bakatnya kian terasa saat menuntut ilmu di salah satu pesantren kota Kudus. Sedulur Asiri mulai mendalami seni lukis tulisan Al-Quran. Awal mulanya Ustadz bisa mengenal seni lukis kaligrafi. Ini ceritanya seperti apa, Ustadz? Saya belajar kaligrafi dari awal itu sekitar kelas 3 Ibtidaiyah oleh seorang kiai yang sekarang sudah almarhum, Pak Kiai Abdul Hafid, Bunda Anwar Kudus. Kemudian dari dasar itu saya masuk aliyah. Di aliyah itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang membuat saya ingin menekuni kaligrafi. Sehingga ketika saya ketemu Ustadz Nur Sukron, ya, Ustadz Haji Nur Sukron di Kudus, Kauman, beliau memberikan sebuah karya yang luar biasa indah dan saya tertegun sekali. Tulisan kok indah sekali ini. Padahal pakai kalam bambu, bukan pakai spidol. Saya kira pakai spidol, ternyata pakai kalam bambu. Nah, dari itu saya tertarik sekali untuk mempelajari kaligrafi kaidah dengan lebih detail dan lebih profesional. Kecintaannya akan seni kaligrafi tak pernah berhenti. Asiri kembali mendalami seni kaligrafi di pesantren Lemka, Sukabumi. Dan prestasi mulai diraih. Tahun 1999 hingga tahun 2002, Asiri meraih juara 1 lomba kaligrafi tingkat provinsi hingga Asia Tenggara. Puncaknya di tahun 2006, sedulur Asiri menyabet semua kategori kejuaraan kaligrafi tingkat ASEAN di Brunei Darussalam. Bergelimang prestasi tak membuat Asiri tinggi hati. Dirinya tetap membumi menolak tawaran yang mulai membanjiri. Baginya, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Bagaimanapun bahagia hidup di mancanegara, masih terasa nyaman hidup di Nusantara. Dari sinilah berdiri pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran atau PSKQ. Pesantren pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang tidak hanya mempelajari seni kaligrafi klasik, namun juga berbagai keterampilan seni mulai seni rupa hingga seni lukis berbagai aliran. Berpijak pada sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah.
Jadi sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Kaligrafi Al-Quran ini kan bagian dari Al-Quran. Jadi ketika saya punya komitmen untuk mengamalkan, ya sudah, ayo kita amalkan. Apa yang saya mampu. Prinsip saya adalah dengan saya mengajar atau mengamalkan kepada orang lain, itu artinya sama seperti saya ketika menanam. Sekarang saya menanam kader-kader PSKG ini saya tanam. Ibarat mereka sebuah benih, saya tanam. Nah, ketika mereka besar, menjadi sebuah pohon yang rindang, apalagi berbuah, otomatis buahnya bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya. Harapan saya adalah saya bisa memberikan kemanfaatan kepada siapapun, dan orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan dari saya itu bisa menyebarkan juga virus-virus kaligrafinya kepada orang lain, sehingga kemanfaatan itu meluber kemana-mana. Makanya moto di PSKG itu kan menebar virus kaligrafi dimanapun berada. Kini santri dari berbagai penjuru negeri datang pada Sedulur Asiri. Tujuannya satu, untuk belajar seni kaligrafi. Belajar menulis kaligrafi memang tidak mudah bagi pemula, tapi dijamin menyenangkan. Karena di sini kita belajar bagaimana berkonsentrasi, berhati-hati, dan juga bersabar. Apalagi dalam penulisan kaligrafi, setiap hurufnya itu mempunyai gerakan tersendiri dalam penulisannya. Dan juga panjang dan lebar dari huruf kaligrafi yang kita tulis itu ada kaidahnya tersendiri. Untuk belajar dan menempuh pendidikan seni kaligrafi, Asiri tak memungut biaya pendidikan. Para santri cukup membayar uang makan. Tak kurang dari 200 santri harus rela antri untuk bisa belajar kaligrafi di pesantren milik Asiri. Amel, kamu kenapa sih kok tertarik untuk belajar kaligrafi dengan Ustadz Asiri ini? Tertariknya itu mungkin karena aku awalnya cuma di bidang lukis, terus aku pengen kenapa loh anak-anak bisa sedangkan aku enggak, kayak gitu. Terus juga aku ketertarikannya aku pengen nyebarin sebagai syiar di pondok, sama pengen ngediriin bukan sekolah formal tapi biasa aja di kampung kayak gitu. Jadi setelah nanti udah mungkin terampil, udah lebih bisa, rencana kedepannya apa aja nih? Saya kan izin sama Nyai, pengen ngembangin di pondok-pondok, terus di rumah juga kayak gitu. Jadi biar anak-anak itu tahu bahwa lulusan pondok itu, jadi ada bukan ngaji aja, mereka bebas berekspresi seni kayak gitu. Jadi santri itu bukan ngaji aja, ngaji plus seni kayak gitu. Selain membuka sebuah pesantren, pria 36 tahun ini juga membuka jasa pembuatan berbagai dekorasi kaligrafi. Sudah lebih dari 160 bangunan, baik masjid maupun gedung, berbalut keindahan dalam seni kaligrafi. Omset yang dihasilkan dari jasa satu proyek ukir kaligrafi masjid bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung luas dan diameter bangunan. Dan salah satu hasil karyanya adalah Masjid Kampus Sunan Muria Kudus. Megah dengan gaya Timur Tengah. Kenapa kita pilih Ustadz Asiri itu karena beliau itu memperlihatkan itu beberapa hasil karya dari beliau itu yang beberapa tempat itu yang kita lihat itu sangat-sangat bagus lah, dan kelihatan memang cocok untuk bangunan yang masjid kita baru bangun tersebut itu. Kaligrafinya supaya lebih dominan itu kita sangat puas lah dengan hasil yang beliau kasihkan kepada kita. Satu persatu cita-citanya terwujud.
mengembangkan bidang kesenian hingga mendirikan lembaga pendidikan. Namun bukan Asiri jika berhenti pada suatu titik. Impian besarnya masih menanti, mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk seni kaligrafi. Selama nafas saya masih di kandung badan, ya, darah saya masih tetap merah, semangat saya masih tetap menyala-nyala untuk terus mengembangkan kaligrafi, membumikan kaligrafi, menebarkan virus kaligrafi dimanapun berada. Bahkan kalau surga itu kosong, nggak ada kaligrafinya, saya siap mendekor kaligrafi di surga. Semangat sedulur Asiri adalah rasa cinta yang kekal, abadi hanya untuk Sang Ilahi. Keindahan ukiran ayat suci akan terus ia maknai dalam kaligrafi, sebagai wujud sujudnya pada Zat Pencipta semesta. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ilmu adalah buruan dan jangan lupa untuk diamalkan. Dari Ustadz Asiri kita bisa banyak belajar bahwa insya Allah usaha keras kita hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan cerah esok hari. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin disambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal tadi dulur, yen wis tadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.